Silakan diisi di PB Mobile untuk pertemuan 3 dan 4. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah genetika kuantitatif. Ya, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang value dan nilai tengah atau rata-rata. Ya, kita sudah mendapatkan formula nilai tengah M sama dengan A dikali P min Q ditambah 2 dPq. Di mana A dikali P min Q itu adalah atribut aditif dan 2 dPq itu adalah atribut dominan. Ya. M itu menunjukkan rata-rata populasi, di mana rata-rata populasi ini dipengaruhi oleh frekuensi P dan Q. Sedangkan A dan D itu sudah ada dalam populasi, ya kita tidak bisa berubah A dan D di dalam populasi, kecuali kita mengintroduksikan sesuatu yang baru ke populasi tersebut, sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Dalam populasi ini, maka yang kita bisa rubah adalah P dan Q. Biasanya P itu adalah untuk karakter-karakter yang diinginkan, Q itu yang tidak diinginkan, sehingga perubahannya itu dari Q ke P. Ya, semakin tinggi P itu akan mendekati 1, maka M akan semakin besar, dan P mengalami puncaknya itu ketika sama dengan 1 atau M sama dengan A, di mana jika P sama dengan 1, Q sama dengan 0, maka D menjadi tidak ada, ya menjadi 0. Ya, 2 dPq dikalikan 0 menjadi 0. Lebih jauh lagi bahwa jika Q-nya sama dengan 0, ya artinya P 100%, maka sesungguhnya populasi itu sudah dalam keadaan homozigot. Dan kalau dalam keadaan homozigot berarti D tidak ada. D itu harus dalam keadaan heterozigot, baru dia akan muncul. Nah, jadi peran kita dalam pemulihan tanaman adalah merubah frekuensi, meningkatkan frekuensi P dalam melakukan seleksi. Tentu saja kapan kita merubah P, kapan kita meningkatkan P, itu sangat terkait seberapa besar A dan seberapa besar D. Ya. Jika A sama dengan D, maka ada kemungkinan kita memerlukan waktu terlebih dahulu untuk menghilangkan kondisi heterozigot. Ya, karena dalam keadaan heterozigot, maka D sama dengan A, kita tidak bisa membedakan mana dia genotipe heterozigot, mana yang homozigot. Kalau kita kalau kita kalau tanaman itu terpilih dalam keadaan heterozigot, maka tidak akan ada kemajuan genetik akibat seleksi. Dia akan kembali ke populasi awal. Jadi kalau D itu besar, ya sama dengan A atau lebih besar daripada A, maka kita harus tunda proses seleksinya sampai D itu tidak ada, sampai dalam keadaan tidak ada heterozigot. Itu biasanya generasi 5 atau generasi ke-6. Ya. Dengan demikian, karena tidak ada genotipe dalam keadaan heterozigot, maka D tidak akan ada dalam populasi, sehingga kita tidak akan tertipu dalam melakukan seleksi. Nah, jadi bagaimana ukuran-ukuran itu A dan D itu nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, yang disebut dengan heritabilitas arti luas, heritabilitas arti sempit. Heritabilitas arti sempit itu akan menunjukkan seberapa besar nilai A-nya dibandingkan dengan nilai D. Nah, itu adalah M. Lalu kemudian kita sudah mendapatkan nilai genotipe, di mana nilai genotipe itu adalah 2
nilai genotipe A1, A1, nilai genotipe A1, A2, dan nilai genotipe A2, A2. Ya. Masing-masing itu sudah punya nilai genotipenya, dan kita sudah mendapatkan juga nilai pemuliaan, di mana nilai pemuliaan itu adalah nilai A dikurangi dengan M, ya, dikurangi dengan M, dikurangi dengan apa namanya, nilai pemuliaan itu diperoleh dari rumus yang telah kita peroleh kemarin, ya. Jadi kalau A dikurangi M dikurangi genetik dikurangi nilai pemuliaan, maka dia akan dapat deviasi dominan, ya. Jadi nilai pemuliaan itu diperoleh masing-masing ada 2 Q alfa, kemudian Q min P dikali alfa, dan minus 2 P alfa. Ya. Nah, nilai pemuliaan sudah diperoleh, maka deviasi dominan bisa diperoleh dengan membuat selisih antara nilai genotipe dengan nilai pemuliaan. Dapatlah deviasi dominan minus 2 Q kuadrat D, 2 P Q D, dan minus 2 P kuadrat D untuk masing-masing genotipe, yaitu A1, 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 A2, dan A2, A2. Kita sudah juga melihat bahwa masing-masing populasi mempunyai nilai pemuliaan sendiri-sendiri yang bisa kita lihat, ya, seberapa tergantung dari frekuensi Q-nya, ya. Semakin besar frekuensi Q, artinya semakin kecil frekuensi yang kita inginkan, maka nilai pemuliaan semakin besar. Kita akan lebih mudah dalam meningkatkan, ya, karakter tersebut melalui seleksi. Nilai pemuliaannya besar. Nah, semakin besar P, artinya semakin kecil Q, maka seleksi kita akan sudah mendekati final. Kalau sudah mendekati final, maka kemajuan genetik akibat seleksi akan kecil, nilai pemuliaannya akan kecil. Ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh nilai pemuliaan dan deviasi dominan untuk masing-masing genotipe. A1, 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 A2, dan A2, A2. Ada nilai pemuliaannya, ada deviasi dominan. Di mana nilai pemuliaan dan deviasi dominan itu diperoleh dengan melakukan pengurangan, dikoreksi dengan M. Ya, dikoreksi dengan M, sehingga angka rumus yang diperoleh dari nilai pemuliaan deviasi dominan itu sudah dikurangi dengan M. Ya. Nah, dalam kegiatan pemulihan tanaman, kita tidak hanya bekerja dengan nilai tengah, tidak hanya bekerja dengan rata-rata. Ya, rata-rata itu menjadi penting untuk melihat perform dari populasi seperti apa, gitu ya. Nah, tentu rata-rata ini yang menjadi ukuran dari populasi yang kita tuju. Rata-ratanya berapa? Kalau kita selalu bertanya, misalnya berapa sih rata-rata produktivitas? Berapa rata-rata bobot buah per tanaman? Produktivitas per hektar? Bobot buah, bobot per buah, panjang buah, diameter buah. Itu adalah rata-rata. Ya. Jadi rata-rata ini menjadi sangat penting. Tapi dalam kegiatan pemulihan tanaman, kita akan melakukan seleksi dari populasi. Seleksi dari populasi, ya, yang ada. Kita tidak bisa melakukan seleksi kalau tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menentukan mana yang terbaik, ya, kalau tidak ada perbedaan karakteristik dari masing-masing itu. Ya, tidak bisa menentukan baik semua atau jelek semua. Tidak bisa. Kita bisa menentukan mana yang baik kalau ada yang kurang baik. Kita bisa mengatakan bahwa dia buruk karena ada yang baik. Begitu. Nah, jadi perbedaan satu dengan yang lain itu yang disebut dengan ragam. Itu yang kita bicarakan sekarang, ragam. Ya. Perbedaan satu individu dengan individu yang lain itu ragam. Ya. Semakin banyak perbedaan yang terjadi, semakin mudah kita dalam melakukan pemilihan. Semakin banyak kesempatan kita untuk memilih. Nah, jadi
Semakin tinggi ragam, dengan kata lain, semakin tinggi ragam, maka semakin mudah kita melakukan seleksi. Nah, itu ragam. Jadi semakin sempit ragam, maka kita sulit menentukan. Karena satu dengan yang lain hampir tidak bisa dibedakan. Sempit. Ya. Semakin besar ragam, semakin mudah kita melakukan seleksi. Sehingga penting kita membuat populasi itu seberagam mungkin agar mudah kita menentukan mana yang akan kita pilih. Ya, tentu populasi harus cukup atau populasinya harus besar. Ya, kita pemulia tanaman ini selalu berhadapan dengan ragam untuk menentukan yang terbaik. Kita selalu bekerja dengan ragam. Ya, tidak ada ragam tidak bisa kita bekerja. Itu orang pemulia. Beda dengan orang benih. Kalau orang benih itu adalah bekerja dengan keseragaman. Dia tidak peduli perbedaan itu baik atau perbedaan itu buruk, ya, yang berbeda itu baik atau yang berbeda itu buruk. Kalau tidak sesuai dengan karakteristik umumnya, deskripsinya, maka itu dianggap eh, dibuang, harus dibuang, tidak dipakai. Ya, membuang yang berbeda itu teman-teman benih, mempertahankan keseragaman, membuang yang berbeda. Ya, tidak peduli yang berbeda itu bagus. Nah, kalau kita beda lagi, kalau berbeda itu bagus, malah ditahankan, dilanjutkan. Kita bekerja dengan keragaman, ya, tidak bisa bekerja dengan keseragaman. Nah, tentu saja keragaman-keragaman yang ada di dalam populasi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, kita sudah diskusikan minggu yang lalu bahwa ada faktor G, genotipe, genetik. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, ada faktor genetik, interaksi genetik dan lingkungan. Ya. Jadi ada 3 faktor utama ini yang menentukan fenotipe, dan dengan demikian 3 faktor ini juga yang menentukan keragaman dalam populasi. Ya. Nah, karena kita bekerja dengan uh, apa uh, bekerja dengan sifat-sifat yang harus dipertahankan dan dikendalikan secara genetik, maka concern kita adalah keragaman genetik. Ya, jadi keragaman lingkungan itu adalah concern-concern teman-teman di agronomi secara umum, gitu ya, eh, untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang cocok, untuk menciptakan bagaimana eh, lingkungan yang optimal, yang sesuai dengan keinginan, ya, keinginan dari genetik, agar genetik yang dibuat itu terekspresi. Itu teman-teman itu. Bagaimana jarak tanamnya, bagaimana pupuknya, bagaimana airnya, pengendalian hama dan penyakit. Ya, semua faktor-faktor lingkungan itu harus dikontrol dan harus sebaik mungkin dan seseragam mungkin untuk keperluan ekspresi dari genetik yang telah kita buat. Ya. Nah, karena genetik ini dapat berinteraksi dengan faktor lingkungannya. Jadi kalau tidak cocok dengan lingkungannya, maka dia tidak terekspresi dengan baik. Ya, maka interaksi GE ini menjadi sangat juga. Ya, jadi lingkungannya harus sesuai dengan keinginan dari genetiknya, ya, sehingga teman-teman jarak tanamnya bagaimana, begitu ya, pupuknya bagaimana, ditanam di lingkungan yang seperti apa, musim hujan atau musim kemarau, suhunya seperti apa, ketinggian tempatnya seperti apa, itu faktor lingkungan. Nah, kita bekerja dengan faktor genetik, di mana genetik itu adalah A ditambah D ditambah I, epistasis. Aditif, dominan, dan epistasis. Kita banyak gen yang mengendalikan, maka ada gen-gen itu berinteraksi satu sama lain itu membentuk pola aditif, alel berinteraksi membentuk pola dominan, ya, atau tidak ada, gitu ya, dan kemudian berinteraksi antar gen satu dengan yang lain membentuk epistasis. Epistasis aditif, aditif, aditif dominan, 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 dan seterusnya itu berinteraksi. Nah, kalau G dipengaruhi oleh A, D, dan I, maka interaksi JE juga demikian. Ya, interaksi JE juga demikian. Ya, ada interaksi A dengan E, interaksi D, E, dan I, dan E. Ya. Nah, apa itu? Ya, aditif, dominan, dan
epistasis. Ya. Jadi komponen-komponen ragam genetik itu adalah ada aditif, ada dominan, dan epistasis. Apa itu aditif? Nah, aditif itu adalah jika posisi dalam keadaan heterozigot, dalam keadaan A besar 1 dan A besar 2 itu tepat berada di antara keduanya, P1 dan P2, tepat. Ya, jadi kalau P1 itu adalah angkanya 6, P2 itu adalah 14, maka aditifnya adalah 10. Di tengah-tengah adalah 10. Itu aditif. Ya, pas berada di tengah-tengah. Jika tidak berada di tengah-tengah, maka dia adalah dominan. Ya. Jika di antara aditif, di antara nilai tengah dan P2 atau P1, maka disebut dengan dominan parsial. Ya, antara tadi 10 dengan 14, misalnya 9 atau 11 atau 12, 13 itu dominan parsial. Dapat pula antara 10 dengan 6, antara aditif dan P1. Ya. Jadi dia misalnya tadi 9, 8, dan 7. P1-nya adalah 6. Sementara kalau pas sama dengan P2 atau sama dengan P1, maka disebut dengan dominan. Jadi kalau angkanya 14 itu berarti sama dengan P2, angkanya 6 sama dengan P1 berarti disebut dengan dominan. Lebih dari P2 atau kurang dari P1 itu disebut dengan over dominan, lebih dari. Itu adalah pola aksi-aksi gen aditif, dominan, dan over dominan. Nah, tentu saja aksi-aksi gen ini terjadi pada individu-individu tanaman. Karena proses biokimia itu terjadi di dalam sel, di dalam individu tanaman. Dia akan terfleksi menjadi individu-individu tanaman. Apakah dia aditif, apakah dominan, dominan parsial, atau overdominan. Pada individu. Individu itu akan mencerminkan karakteristiknya masing-masing individu dan kita mengidentifikasinya dalam populasi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan antar individu, maka kita perlu juga perbedaan-perbedaan itu yang kita sebut dengan ragam akibat dari apa? Apakah perbedaan-perbedaan itu akibat dari aksi gen aditif, aksi gen dominan, dominan, atau yang lain? Stasis saya katakan tadi. Maka ragam dari populasi itu perlu kita duga apakah dia ragam aditif, ragam dominan, dan ragam epistasis. Ya. Sehingga kembali ke depan bahwa ragam P bisa itu dipengaruhi ragam G dipengaruhi ragam A, D, dan I. Ya, kemudian berikutnya adalah ragam E. Ya. Dari komponen-komponen ragam ini, dalam penghitungannya kemarin, G, A, D, sudah kita koreksi dengan nilai tengah. Sehingga kalau kita menghitung ragam, kita tinggal mengkuadratkan. Bagaimana cara menghitung ragam? Mari kita lihat bahwa ini adalah contoh. Contohnya adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Itu adalah titik-titik individu tanaman populasi. Ya. Maka yang disebut dengan M itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Ya. Sehingga kalau kita ingin ragam, X1 dikurangi M dikuadratkan. X2 dikurangi M dikuadratkan. X3 dikurangi M dikuadratkan sampai Xn dikurangi M dikuadratkan. Artinya harus dikurangi dengan nilai tengah yang berupa M. Dalam perhitungan nilai-nilai pemuliaan dan nilai deviasi dominan pada minggu yang lalu, semua nilai itu sudah kita kurangi dengan M. Di mana M sama dengan A dikali P min Q ditambah P Q D. Ya.
Nah, karena semua sudah dikurangi dengan M, maka dalam menghitung ragam tinggal kita kuadratkan saja karena ragam itu berasal dari X1 dikurang M dikuadratkan. Nah, nilai-nilai pemuliaan ini yang sudah kita peroleh pada minggu yang lalu, A1, A1, 2 Q alfa, A1, A2 min Q, Q dikurangi P dikali alfa, A2, A2 min P, min 2P dikali alfa. Masing-masing genotipe ini mempunyai frekuensinya, di mana frekuensi A1, A1 itu adalah P kuadrat, frekuensi A1, A2 adalah 2PQ, dan frekuensi A2, A2 adalah I kuadrat. Oleh karena itu, dalam menghitung ragam, maka ragam pemuliaan, ragam nilai pemuliaan itu adalah ragam aditif jadinya. Ya. Dalam menghitung ragam, maka 2Q alfa itu tinggal dikuadratkan. Karena sudah dikoreksi dengan M tadi. Ya. Jadi tinggal dikuadratkan, lalu dikali dengan P kuadratnya. Kali dengan frekuensinya. Dengan demikian, 2Q alfa kuadrat dikali P kuadrat. Ditambah dengan kondisi genotipenya. Genotipe A1A2. Genotipe A1A2 adalah Q min P dikali alfa, ya, dikali dengan frekuensinya 2PQ, ditambah dengan genotipe A2A2, yaitu min 2P alfa dikuadratkan dikali Q kuadrat. Sehingga ragam aditif ini adalah hasil pengkuadratan dari nilai pemuliaan dikali dengan masing-masing frekuensinya dijumlahkan. Nah, jadi P kuadrat, 2 dikuadratkan itu 4, ya. 2 dikuadratkan itu adalah 4. Kemudian ini 2 dikuadratkan adalah 4 ini. Kemudian Q dikuadratkan, alfa dikuadratkan. Ini adalah Q min P dikuadratkan, alfa kuadratkan, Q kuadrat ini min 2 dikuadratkan menjadi 4, P dikuadrat menjadi P kuadrat, Q kuadratkan menjadi Q kuadrat, dan alfa kuadrat. Ya. Sehingga muncullah seperti ini. Nah, Q min P dikuadratkan itu adalah sesungguhnya adalah Q kuadrat dikurangi 2PQ ditambah P kuadrat. Ya. Jadi dari 3 yang dijumlahkan, kita keluarkan hal yang sama, yaitu 2PQ alfa kuadrat, ya, sehingga yang bagian ini yang tersisa adalah 2PQ, ya. Bagian ini yang tersisa adalah Q kuadrat min 2PQ P kuadrat, ini masuk ke sini. Bagian ini yang tersisa adalah 2PQ, dan yang keluar adalah PQ alfa kuadrat. Ya. Dengan demikian, maka ya, 2PQ dikurangi 2PQ habis, yang tersisa adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, di mana ini adalah sama dengan 1. Karena P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1, maka ini 1. Ya, kalikan 1. Dengan demikian, maka ragam aditif adalah 2PQ alfa kuadrat. Dengan kata lain, jika alfa sama dengan A ditambah D dikali Q min P, itu sudah kita diskusikan minggu yang lalu, maka kita ganti alfa itu dengan rumus ini, A ditambah D dikali Q min P dikuadratkan, maka ragam aditif itu adalah 2PQ dikali dengan yang demikian tadi dikuadratkan. Ya. Jadi bisa kita gunakan rumus ragam aditif sama dengan 2PQ alfa kuadrat. Ada pertanyaan?
Masih memantau? Masih, Bro. Sambil ngopi lah ya. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau tadi kan aditif itu kalau P1, P2 dia ada di tengah-tengah ya. Ya, Kalau dia mendekati P2 dominan parsial. Kalau dia mendekati P1, apakah namanya dominan juga parsial dominan? juga. Oh, sama ya. Ke kanan dan ke kiri sama. Ya, Oh ya. kanan dan kiri sama. Kalau dia mendekati satu, maka dia sebetulnya dominan parsial. Karena kita kalau kita akan mengatakan resesi parsial, kita bekerja dengan genetika kualitatif jadinya ya. Oh, Resesi baik, Prof. parsial ke kiri. Karena kita gunakan genetika kuantitatif, maka sesungguhnya semuanya ke arah yang kita inginkan, yang bagus ya. Jadi sebagai contoh ketahanan terhadap penyakit itu kan pasti ke kiri. Kalau kita menggunakan kejadian penyakit yang pasti ke kiri. Maka sebetulnya kejadian penyakit itu kan yang terbaiknya ada di sebelah kiri. Semakin kecil kejadian penyakit, maka dia akan semakin bagus. Maka jika ternyata F1-nya adalah mendekati ya P1, mendekati yang ke kiri, mendekati yang bagus, maka sebetulnya dia adalah dominan parsial juga. Bukan resesi parsial gitu ya. Bukan resesi parsial sesungguhnya gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, Jika jika ada dominan lengkap, ya, maka berarti D diganti dengan A. Ya, dengan demikian maka ketika D diganti dengan A, ini harusnya D diganti dengan A, lalu kita urai ini ya, ini kita urai Q min P ini apa namanya? Kalau kita keluarkan ini A kuadrat plus 2 ini 2 A kuadrat Q min P plus A kuadrat, lalu Q-nya juga dikeluarkan, berarti Q kuadrat min 2PQ plus P kuadrat. Ya. Lalu yang dikurung kita keluarkan, ini A kuadrat, 2A kuadrat kali Q, 2A kuadrat kali min P, kemudian A kuadrat kali Q kuadrat, A kuadrat dikali min 2PQ, kemudian A kuadrat dikali P kuadrat, maka menjadi sepanjang ini. Dari sini bisa kita lihat ya, ini habis ya. Lalu kemudian eh, A kuadrat A kuadrat Q kuadrat A kuadrat P kuadrat gitu ya. Eh, ini bisa kita eh, keluarkan lagi, ini A kuadrat gitu ya. Eh, ini ada A kuadrat, ini ada A kuadrat, ada A kuadrat, ada A kuadrat, dikeluarkan A kuadratnya, lalu kemudian nanti saya adalah satu Q kuadrat gitu ya. Dan seterusnya nanti kita akan lihat. Ya, ini bisa yang tersisa adalah 2 PQ yang depan dikalikan dengan 4 Q pangkat 2 A kuadrat. Ya, dari rumus yang ini. Ya. Sehingga muncullah ragam aditif itu adalah 8 PQ pangkat 3 dikali A pangkat 2. Jika dominannya dominan lengkap, D sama dengan A. Ya. Nanti kita akan bisa kita coba masukkan ke dalam Excel-nya. Kita coba masukin ke Excel-nya seperti apa. Nah, kemudian ragam dominan itu bisa kita peroleh dari deviasi dominan dikali frekuensinya. Jadi deviasi dominan kita kuadratkan dikalikan dengan eh, eh,
frekuensinya masing-masing genotipe ya dikalikan dengan frekuensinya itu akan diperoleh ragam dominan. Jadi deviasi dominan dikuadratkan dikali frekuensinya untuk masing-masing genotipe itu akan menjadi ragam dominan. Sehingga inilah tadi dijumlahkan ya P kuadrat minus 2 Q kuadrat D dikuadratkan 2 PQ ini 2 D PQ dikuadratkan kalikan Q kuadrat min 2 P kuadrat D kuadrat dikuadratkan yang tadi ya. Ketika diurai ini menjadi plus lalu 4 P kuadrat Q pangkat 4 karena 2 kuadrat Q kuadrat dikuadratkan menjadi Q pangkat 4 dan D kuadrat. Kemudian 2 kali 2 itu 4, kalikan 2, 8, P-nya dikuadratkan, P kuadrat kali P pangkat 3, Q pangkat 3, D pangkat 2, ini adalah 4, P pangkat 4, Q kuadrat pangkat, dikalikan D kuadrat. Nah, dengan demikian maka 4 itu bisa kita keluarkan, 4P kuadrat, Q kuadrat, D kuadrat bisa kita keluarkan karena masing-masing komponen yang punya ini. Maka yang tersisa adalah Q kuadrat 2PQ plus P kuadrat. Itu adalah 1 sehingga ini dikalikan dengan 1. Ragam dominan itu adalah 4P kuadrat Q kuadrat D kuadrat. Ya. Itu adalah ragam dominan. Ya. Bagaimana jika frekuensi G-nya sama? Jika frekuensi G-nya sama, ya biasanya itu pada populasi di populasi namanya F1 hibrida atau F2, maka berarti P sama dengan Q, di mana bagian D ini akan Q min P, itu setengah-setengah, akan habis. Maka ini 2 kali setengah itu adalah 1, tinggal setengah pangkat A kuadrat. Ya. Ragam dominannya kalau masing-masing setengah frekuensinya maka seperempat D kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Excel, kalau kita menggunakan Excel, kita coba tadi bagaimana pola kurvanya kalau dia dalam keadaan ini, di mana A itu sama dengan 4. Saya share dulu. Di mana A itu sama dengan 4, kemudian D itu sama dengan 2 pada diskusi kita minggu yang lalu, kemudian mulai dari Q yang 0, kemudian 0,1, ini P mulai dari 1, ini 0,9, maka kalau kita tarik sampai dengan 1, ya, di mana ragam aditifnya sama dengan 2 dikali P dikali PQ, Bro. 2 PQ dikali alfa D ya. dikali A plus D. A. Enggak, 2 PQ. Oh, 2 dikali ini ya, 2 kali A plus D tadi ya. 2 ini kita 2 dikali P dikali I dikali A A plus D plus D dikali I Q min P I dikuadrat. kuadratkan kurungnya berapa 2 ya di ya kurungnya adalah di situ harus dikurung berarti depannya kurung lalu kuadratkan Kurangnya kelebihan. Kurungnya kelebihan, Bro.
kelebihannya. Dia udah mengoreksi sendiri kelihatannya ya. Oh iya. Mengoreksi sendiri ya kayaknya. Ya. Ya udah mengoreksi sendiri ya. Sudah benar ya. Nah, kemudian kalau sumbu X-nya adalah Q, ya, maka kita bisa buat seperti apa kurvanya. Benarkah begitu? Ini rumusnya salah tadi. Ini D P P Q P Q sudah benar. Kemudian ini D3 itu adalah A, D4 itu adalah D dikalikan D5 dikurangi D6. Betul ya? Ya, Q kurang P ya. Q kurangi P dikuadratkan. 2 PQ alfa kuadrat. Benarkah? Kok jadi ragu? Coba kita ulang ya. Ini ragam aditif itu adalah rumusnya ragam aditif adalah 2 PQ 2 PQ dikali A ditambah D dikali Q min P kuadratnya. Mana kalau kita begini saja. Ini dikali sama ya. Maka dia akan seperti itu. Betul tak sih? Ragam aditifnya akan seperti itu. Mari kita lihat yang ragam dominan. Ragam dominan adalah rumusnya empat kali berapa? P kuadrat Q kuadrat Kuadrat. Nah, I kuadrat dan D kuadrat. D kuadrat.
Sorry. Jadi situ. Maka kurvanya akan seperti apa? Seperti itu. Maka ragam genetik itu sama dengan A ditambah dengan D. Ya. Nah, kalau misalnya D-nya 0, D-nya 0. Nah, kalau misalnya D-nya 0, artinya tidak ada dalam keadaan heterozigot, dia aditif semua, maka dia kurvanya adalah kurva normal. Ya. Jadi kalau misalnya eh, D-nya itu sama sekali tidak ada dalam populasi F2, populasi yang bersegregasi besar, tetapi eh, faktor D-nya dia dalam keadaan aditif semua. Aditif itu berarti A besar 1, A besar 2 berada di tengah-tengah. Maka kurva responnya adalah dia akan ragam G sama dengan ragam D sama dengan ragam A, maka pas normal. Bagaimana kalau D sama dengan A? 4 misalnya. Nah, kalau D sama dengan A, maka dia bergeser ke kanan. Kalau D lebih besar daripada A, lebih ke kanan lagi. Ya, di kanan lagi. Nah, ya. Jadi dia akan ada dua puncak. Kalau D-nya besar sekali. A-nya besar pada A. Jadi D-nya 8 saja. Ada dua puncak. Ya. Kenapa? Dua puncak kalau D lebih besar pada A, maka dia menjadi angka 3. Ya. Kalau sama dengan A saja, D-nya, nah ini juga mulai ada penjuluran. Gitu. Ya. Di ragam aditif. Yang kita buat kemarin, kalau misalnya D-nya itu ada angkanya, D-nya ada angkanya, maka dia akan, ragam aditifnya akan agak menjulur ke kanan sedikit, tidak persis. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ragam kalau misalnya ada pengaruh dari D, di mana D itu sama dengan ada angka tertentu atau malah sama dengan A, maka dia tidak berupa kurva normal. Dia akan ada eh, menjorok ke kanan dan tidak persis di 0,5. Ya. Kalau dia sama persis, D-nya sama dengan 0,
katakan tadi D sama dengan contoh kita tadi, maka D sama dengan maka akan seperti ini. Ya. Kalau D-nya sama dengan 0, mudah sekali kita dalam melakukan seleksi. Di F2 kita lakukan seleksi, pasti akan dapat sesuatu yang kemajuan seleksi yang besar. Ya. Tapi kalau D-nya tidak sama dengan 0, maka tergantung dari D-nya itu sebesar apa. Itu yang dalam buku Faulkner ini dibahas tentang ini. Ya, hubungan antara frekuensi gen, Ki dengan ragam aditif, ragam dominan, dan ragam genetik, di mana tidak ada dominan, dominan penuh, dan over dominan. Ya. Jadi, kalau tidak ada dominan, ini tidak ada sama sekali, maka dia berarti aditif, maka lebih mudah dalam kita melakukan seleksi. Sementara kalau ada dominan penuh, kalau ada dominan tadi, maka ragam aditifnya bergeser ke kanan, ragam genetiknya juga bergeser ke kanan, dan ragam dominannya ini yang titik-titik itu berada pada kondisi seperti ini. Ya. Over dominan, ragam aditifnya dia akan berupa dua puncak, ya. Sementara ragam genetiknya juga akan berbentuk seperti ini. Ya. Over dominan, ini ragam dominannya akan berdominasi. Ya. Baik. Nah, jadi dengan demikian kalau kita urai rumusnya satu-satu seperti ini, ya, tidak ada dominan D sama dengan 0, maka bisa kita lihat ini ragam aditif dan ragam dominannya. Ini kurvanya bagus seperti yang tampak tadi. Kalau dominan penuh D sama dengan A, maka dia akan menjulur ke kanan. Kalau dia over dominan, maka dia akan terjadi perbedaan di antara tiga kurva ragam aditif dan ragam dominan dan ragam genetik. Nah, jadi dengan demikian maka ada 3 kasus untuk mengilustrasikan pengaruh tingkat dominansi. Tidak ada dominan, maka ragam genetik sama dengan ragam aditif. Maka kedua ragam ini mencapai puncaknya ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5. Dominan lengkap artinya D sama dengan A itu tidak simetris. Pada frekuensi gen rendah, perannya dalam pembentukan ragam sangat tidak berarti. Ragam dominan mencapai maksimum ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5. Ragam aditif mencapai maksimum ketika Q sama dengan 0,75. Ragam genetik mencapai maksimum ketika Q sama dengan 0,71. Agak mendekati tadi ya. Maka H maksimum itu pada Q sama dengan 0,71. Ya. Dominan lebih, ini ragam dominan mencapai maksimum ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5. Ragam aditif 0 ketika P sama dengan Q sama dengan 0,5 dan maksimum ketika Q sama dengan 0,15 dan Q sama dengan 0,85. Nah, karena puncak yang berbeda ini, maka seleksi di B akan lebih sulit. Di mana kalau misalnya ada ragam dominannya, ya, dibandingkan dengan di A. Di A yang tidak ada ragam dominannya. Urutan ragamnya itu adalah B lebih beragam daripada A, lebih beragam daripada C, tapi urutan kerumitnya C lebih rumit karena dia ada over dominan di sana, kemudian diikuti oleh B yang dominan dan A yang paling mudah. Yang paling mudah kita dalam melakukan seleksi kalau tidak ada aksi gen dominan di dalam itu, kalau tidak ada perbedaan antara heterozigot dengan homozigot dominan. Itu kira-kira. Nah, ragam aditif sudah kita peroleh, ragam dominan sudah kita peroleh, ragam epistasis sebetulnya adalah interaksi
antara aditif dan dominan yang kita sebut dengan kovarian. Dua kovarian antara AD. Ya, ragam genetik itu adalah ragam aditif ditambah ragam dominan ditambah dengan dua kovarian AD. Apa itu kovarian AD? Kovarian AD adalah ya kalau dalam menghitung kovarian itu adalah X min X kuat X rata-rata dikalikan dengan Y min Y rata-rata. Jadi kalau menghitung ragam atau varian, X min X rata-rata dikuadratkan, sedangkan dalam menghitung kovarian adalah X min X rata-rata dikali Y min Y, Y rata-rata. Ya. Sehingga aditif dan dominan sudah kita peroleh. Tadi ini adalah aditif untuk A1A1. Ini adalah deviasi dominan untuk A1A1. Dikalikan. Karena X min X rata-rata, Y min rata-rata. Karena mereka sudah dikurangi M, maka ini tinggal dikalikan. Demikian juga dalam kondisi genotipe A1A2. Ini adalah nilai pemuliaan. Ini adalah deviasi dominan dikalikan. Ini ada nilai pemuliaan indikasi dominan dikalikan untuk yang kondisi A2A2. Sehingga dari sini semua dikeluarkan, ya, ini dikeluarkan, sehingga yang muncul adalah ini. Ya. 4P kuadrat Q kuadrat alfa kali D bisa dikeluarkan, sehingga bagian ini yang tersisa adalah min Q, bagian ini yang tersisa adalah Q min P, bagian ini adalah tersisa adalah P. Karena min Q plus Q, min P plus P, maka ini habis, maka totalnya adalah nilai 0. Dengan demikian, maka ragam genetik itu adalah ragam aditif ditambah ragam dominan. Demikian cara rumusnya. Sehingga ragam epistasis itu dianggap tidak ada berdasarkan kovarian ini. Itu maksudnya. Ya. Jadi itu alasannya mengapa selalu diasumsikan bahwa tidak ada interaksi antar lokus. Karena dianggap nol hasil interaksinya ini. Ya, kalau ada interaksi maka tidak bisa menggunakan ini. Nanti ada beberapa rancangan persilangan yang diasumsikan tidak ada interaksi. Kalau ada interaksi maka kita harus menggunakan rancangan persilangan yang lain. Ada pertanyaan? Prof, Ya, silakan Mas Rahman. eh, kalau ragam genetik ini bisa juga digunakan untuk menghitung heritabilitas artis sempit nggak, Prof? Ragam genetik. Apakah ragam genetik bisa menghitung heritabilitas arti sempit? Nah, nanti kita akan lihat yang minggu depan kita akan lihat bahwa apa manfaat ragam aditif dan ragam dominan ini dan bagaimana cara mengeksplornya dari populasi-populasi seperti apa yang kita bisa eksplor. Maka minggu depan kita akan bahas tentang kemiripan antar kerabat. Kita bisa mengeluarkan ragam aditif kalau dia berkerabat. Bagaimana hubungan antara anak dengan ibu, anak dengan bapak, anak dari rata-rata ibu dan bapak. Bagaimana hubungan anak dengan anak, saudara kandung. Berhubungan anak dengan anak, saudara tiri, lain bapak. Saudara tiri, lain ibu. Hubungan antara ponakan dengan tante, ponakan dengan om, ya, dan paman. Hubungan antara cucu dengan kakek, cucu dengan nenek. Hubungan antara saudara sepupu. Semua itu ada cara menghitung ragam aditifnya sesungguhnya. Karena ragam aditif itu hanya bisa diperoleh melalui warisan. Tidak bisa melalui pendugaan ragam dari tetangga. Orang lain. Jadi ragam genetik belum tentu kita bisa mengeksplor aditif dan dominannya kalau tidak ada hubungan kerabat. Itu yang maksud. Karena itu untuk mendapatkan bagaimana informasi hubungan kerabat, kita perlu mating design. Parental mating design berarti A silang B. Di alel berarti nanti kita melibatkan 6 atau banyak tetua.
line tester, North Carolina. Itu adalah dalam rangka mengeksplor bagaimana mengeluarkan aditif dan dominan dari persilangan-persilangan yang merupakan hasil dari itu. Apakah dia saudara tiri, cucu, anak, ponakan, segala macam seperti itu. Ya. Lepas dari itu tidak bisa kita duga. Ya, kita tidak bisa menghubungkan antara seseorang dengan anak tetangganya. Nggak bisa. Kalau ada hubungan kerabat malah jadi keributan di antara tetangga nanti. Hubungan berkerabat dengan anak tetangga. Gawat. Ya. Nah, Nah, izin Prof bertanya juga. silakan. Tadi menarik untuk formulasi ragam genetik itu akhirnya penjumlahan dari ragam aditif dan dominan, tapi dengan asumsi tidak adanya epistasis. Ya. Nah, untuk kita memastikan tidak adanya epistasis itu bagaimana, Prof? Nah, bagus ya pertanyaan Pak Anu. Bagaimana kita memastikan bahwa sesuai dengan asumsi, kan gitu ya? Asumsi kita tidak ada epistasis. Bagaimana memastikan bahwa tidak ada epistasis? Maka melalui rancangan persilangan itu bisa. Misalnya rancangan di alel. Rancangan di alel itu yang pertama kali diuji ada atau tidak epistasis melalui Hyman. Ada cara mengujinya. Bagaimana menghubungkan antara ragam dengan peragam yang disebut dengan B, regresi. Diregresikan B dengan diregresikan antara ragam dengan peragam. Dari situlah kita dapat, oh tidak ada epistasis, berarti asumsi terpenuhi. Gitu. Jadi ada pengujian asumsi terlebih dahulu dalam melanjutkan dalam menganalisis hasil mating desainnya. Nah, saya tidak tahu informasi-informasi mating desain yang lain, tapi mating desain di alel yang lengkap dia Hyman yang melakukan pengujian asumsi dulu. Saya tidak menemukan adanya pengujian untuk line tester misalnya. Mungkin ada, tapi mungkin perlu dieksplor. Bagaimana cara menguji dari populasi itu bahwa dia tidak ada epistasis. Gitu. Pada di alel. Sedangkan pada biparental tidak hanya menguji kalau biparental, malah kalau ada epistasis diurai epistasisnya seperti apa. Nah, melalui pengujian-pengujian uji Q kuadrat akan ketahuan seperti apa pola epistasisnya melalui biparental. Kalau tadi di alel hanya sebatas menguji saja ada atau tidak epistasis, kalau dia tidak ada berarti asumsi terpenuhi, kalau dia ada epistasis berarti asumsi tidak terpenuhi. Kalau ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka kita harus memandang bahwa hasil analisis kita akan ada biasnya. Tergantung dari pola epistasisnya seperti apa nantinya. Dari itu, ya. Karena kalau misalnya ada epistasis, berarti ada I di situ. Ya, ada I di situ. I itu bisa karena A, bisa karena D, bisa karena AD, dan seterusnya. Maka ketika kita menduga ragam A, wah, ragam A-nya ada juga terhubung dengan interaksi dengan D di I gitu. Maka ragam A-nya yang kita maksudkan ragam A ini ada biasnya karena A yang kita maksud ternyata ada terhubung juga dengan A yang lain atau D yang lain. Itu maksudnya. Sehingga pendugaan kita dengan ragam aditifnya menjadi lebih bias karena tidak murni. Kalau tidak ada hubungan di epistasis, berarti kan A-nya betul-betul A. Tidak berinteraksi antara A dengan D atau A dengan A yang lain. Kalau A dengan A yang lain barangkali masih mungkin kan lah karena sama-sama dalam populasi. Tapi yang agak beresiko, agak tidak bersesuaian itu kalau dia ada interaksi antara A dan D. Gitu. A dan D. Ya, demikian ya. Pak. Ada lagi yang lain? Jadi kita tetap asumsikan tidak ada epistasis sampai dia terbukti memang tidak ada epistasis. Gitu. Ini adalah salah satu asumsi yang harus diuji. Agak berbeda dengan asumsi yang lain kalau kita mating design. 2 minggu lagi kita bicara mating design. Agak berbeda dengan yang lain. Misalnya, populasi harus dalam keadaan diploid. Kita sudah uji di depan, diploid ya sudah. Kalau tanaman sudah tahu bahwa diploid, tetraploid nggak bisa. Kan sudah ada hasil pengujian di depan sebelum kita mulai melakukan pewarisan silangan. Ya. Tidak ada resiprokal. Nah, melalui pengujian juga itu bisa kita uji di depan, ya, di depan F1 F1R bisa diuji di depan dulu atau ya sama dengan ini
Hasil pengujiannya bersama-sama dengan analisis yang lain. Baik, kita sudah mempelajari A dan D. Bagaimana G dengan E? Nah, ternyata ini menarik juga untuk kita explore bagaimana kita mengeluarkan pengaruh ini. Sama dengan tadi, ini adalah asumsi. Kalau kita menguji di satu lokasi, selalu kita asumsikan bahwa P sama dengan G ditambah E. Tidak ada interaksi G dan E. Selalu asumsi begitu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Atau bagaimana cara kita membuktikan tidak ada ini? Perlu memang diuji di beberapa lokasi, beberapa musim. Interaksi antara G dan E. Secara gelondongan, secara luas, kita sebut interaksi GE dulu saja. Karena sesungguhnya G itu ada A, ada D, ada I. Ya. Maka kalau misalnya kita ingin mengeluarkan betul-betul A, G, dan I, maka mapping desain kita berarti harus juga ditanam di beberapa lokasi, beberapa musim. Ya. Nah, kalau saya ingin Anda melakukan penelitian ini nggak lulus juga, nggak lulus nanti S2-nya. Persilangan di ALL sudah banyak, sudah ALL 2 lokasi, 2 musim. Nah, kapan kita selesainya? Ya. Jadi ini serahkanlah kepada yang memang punya waktu dan punya tenaga, punya minat untuk menguji ini. Tapi secara teori kita selalu katakan bahwa tidak ada interaksi GE. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada interaksi? Sesungguhnya, ini lagi nih sesungguhnya, bahwa kalau kita menguji berbagai genotipe, apakah itu genotipe atau apalah tadi mapping desainnya, ya nggak apa-apa juga. Ini katakanlah genotipe lah, ya yang lebih gampang. 10 genotipe, 20 genotipe, 10 sampai 20 genotipe ditanam di satu lokasi, maka kita bisa rancang eh, penanamannya menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Maka sumber keragamannya bisa kita keluarkan. Ada ulangan, ada genotipe, ada galat. Ya, teman-teman, 2 minggu lagi kita memang akan belajar mapping design. Ya, rancangan persilangan. Tetapi rancangan percobaan itu harus menjadi concern kita semua di dalam pemulihan tanaman. Karena rancangan pemulihan, rancangan persilangan yang kita buat harus ditanam di lapangan menggunakan rancangan percobaan. Kita sudah susah payah membentuk populasi dengan rancangan persilangan. Kalau tidak didesain rancangan percobaan, maka hasilnya akan kacau. Ya, galatnya menjadi tidak beraturan, maka rancangan yang sudah kita buat menjadi kacau pendugaannya. Karena galat itu nanti kita akan menduga ragam lingkungan. Sementara ragam lingkungan tadi kita keluarkan kan. Kalau ragam lingkungan sudah tidak betul, karena kita salah dalam merancang, maka galatnya akan besar. Kalau galatnya besar, maka dalam melakukan perhitungan uji F, pembaginya besar. Kalau pembaginya besar, yang dibagi sedikit, maka ngutang. Yang dibagi sedikit, maka harus efektif, efisien. Ya, harus ada pengetatan anggaran. Karena makan bergizi gratis. Bagi menjadi bertambah, pembaginya tetap. Ya. Nah, jadi kita harus yakinkan bahwa tidak ada masalah di situ di rancangan rancangan percobaannya, ya, rancangan percobaannya, gitu. Jadi kalau sudah betul, jadi kita harus tahu bagaimana cara merancang di lingkungannya, pengaruh cahaya, pengaruh air, pengaruh kemiringan, pengaruh apa lagi ya, pengaruh cara budidaya sebelumnya, ya. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita meletakkan ulangan-ulangan dan blok-blok dan rancangan apa yang kita buat. Nah, rancangan paling gampang itu adalah rancangan kelompok lengkap teracak di sini. Sehingga dari sumber keragaman kita sudah bisa mengetahui apa itu rancangannya. Nah, satu lokasi dalam satu musim. Maka kita sumber keragamannya adalah ulangan, genotipe, dan galat. Maka
dari derajat bebas, dari jumlah kuadrat. Kita tahu kan cara menghitung jumlah kuadrat kan sudah lulus nih. Ya. Pertama yang 4,0 dapat A kan. Nanti analisis statistiknya. Ya. Nah, dapat kuadrat tengah. Jumlah kuadrat dapat kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini yang dipakai untuk menghitung F hitung. Dapatlah F hitung. Dapatlah kita mengetahui apakah perlakuan berpengaruh nyata. Nah, dalam hal ini, kalau perlakuan berpengaruh nyata, artinya genotipe berpengaruh nyata, karena perlakuan genotipe, maka artinya kalau perlakuan berpengaruh nyata, ada perbedaan di antara perlakuan tersebut. Ada perbedaan di antara perlakuan tersebut, berarti ada perbedaan genotipe. Nah, lalu muncullah istilah model tetap dan model acak. Kalau kita ingin tahu perbedaan genotipe mana yang terbaik, yang berbeda satu yang lain, maka kita menggunakan model tetap. Ya, oh genotipe ini terbaik, oh genotipe lebih baik pada maka menggunakan tetap. Tapi kalau kita ingin tahu lebih lanjut, sehingga apa namanya, kira-kira apa sih peran genotipe ini dalam apa namanya terhadap lingkungan, terhadap apa, misalnya ingin mempelajari heritabilitasnya, kesimpulan lebih umum, maka kita menggunakan model acak. Kalau kita menggunakan model acak, maka kita harus mencantumkan kuadrat tengah harapan, nilai harapan ini. Nilai harapan ini dalam rangka mengeksplor kuadrat tengah yang di sini. Ya. Kalau uji lanjut kan kita tinggal masukkan LSD, DMRT, TUKI, DANET, masuk situ. Tapi kalau kita ingin mengetahui nilai-nilai ragam yang ada di sini, maka kita harus tahu nilai harapan. Dan teman-teman statistik sudah membuatkan nilai harapan. Nilai harapan untuk galat adalah ragam E. Nilai harapan untuk genotipe atau M2 adalah ragam E ditambah R dikali ragam G. Nah, kali ragam G. Sederhana itu sesungguhnya. Yang lain ini kan dianggap tidak ada interaksi. Nah, kalau ada interaksinya maka akan berpengaruh, ya. Sehingga kalau sederhana seperti ini berarti M2 sama dengan ragam E itu adalah M1. M1 dikali ragam R dikali ragam G. Ragam E itu adalah M1. Dengan demikian maka ragam G sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Jadi ragam genetik bisa kita peroleh. Untuk apa ragam genetik ini? Untuk mempelajari seberapa besar faktor genetik dibandingkan dengan faktor lingkungan tadi. P itu tadi perannya genetik atau lingkungan. Maka kita harus tahu dulu. Betul-betul dipengaruhi genetik atau ada peran lingkungan di situ sehingga keragaman itu muncul. Kan gitu. Ragam G bisa kita peroleh. Heritabilitas arti luas bisa kita peroleh, dengan demikian maka kita bisa mengetahui seberapa besar peran G dibandingkan dengan peran E dalam pembentukan fenotipe. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kita anggap tidak ada interaksi. Bagaimana kalau ada interaksi? Nah, kalau ada interaksi, ya, di mana P sama dengan G ditambah E ditambah GE, ya, tambah GE. Kalau ini tidak ada, gampang sekali dicoret. Tapi kalau ini ada dan tidak kita keluarkan, tidak bisa kita tuliskan di sini, maka angka ini kan ada. Di manakah dia? Angka ini akan masuk ke G atau masuk ke E? Kan ada 3 komponen ini. G, E, GE. GE harusnya dikeluarkan. Kalau GE tidak dikeluarkan di dalam fenotipe ini, masuk ke G atau masuk ke E angka itu? Nah ini. Ya. Jadi pertanyaan, masuk ke G atau masuk ke E?
Maksud saya nanya, masuk ke G atau masuk ke E ini? Kalau ada GE, masuk ke G, masuk ke G. G ya, masuk ke G. Jadi GE ini masuk ke angka G. Ya, sebagai contoh kalau ini 10, ini adalah 4. Nah, maaf, ini adalah 6, ini adalah 3, ini adalah 1, misalnya, akan totalnya 10. Kalau 1 ini tidak kita keluarkan, maka 10 ini kan sudah ada. 1 ini akan masuk ke G. Jadi 10 itu sama dengan 7 ditambah 3. Seharusnya 6 ditambah 3 tambah 1. Seharusnya G itu adalah 6. Tapi karena 1 tidak keluarkan, G itu menjadi 7. Sehingga apa yang kita duga sekarang ini adalah mungkin saja akibat dari GE yang kita tidak tahu. Sehingga seolah-olah ragam G yang kita peroleh itu besar. Seolah-olah bahwa ya peran genetiknya besar. Padahal sesungguhnya ada GE yang tidak kita keluarkan. Jadi biasnya besar. Ya. Jadi kalau kita menanam satu lokasi, biasnya akan besar karena kita tidak mengeluarkan interaksi EE. Itu maksudnya. Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Nah, bagaimana? E itu apa? Interaksi JE itu apa? Interaksi JE itu adalah bisa interaksi genetik dengan lokasinya, bisa interaksi genetik dengan musimnya, bisa interaksi genetik lokasi musim. Kalau kita keluarkan satu persatu, musim artinya kita menanam satu lokasi tetapi 2 musim tanam, maka berarti ada faktor musim yang kita keluarkan dari sumber keragaman. Faktor ulangan. Nah, ulangan tidak murni. Ulangan itu adalah ulangan di dalam musim karena tidak bisa kita membuat ulangan sendiri. Ya, jadi dalam musim A kita mengulangnya seperti apa, dalam musim B kita mengulangnya seperti apa. Itu namanya ulangan di dalam musim, ditulisnya ulangan garis miring musim. Itu peran garis miring di dalam. Sementara kalau membuat kurung itu bukan di dalam. Musim di dalam M bukan berarti musim di dalam M. Tapi musim itu disingkat M. Kenapa ada singkatan M? Karena nanti akan dipakai di sumber keragaman yang lain. Ulangan garis miring M, G dikali M. Maka M itu adalah singkatan. Ulangan di dalam M, kemudian genotipe dalam kurung G. G itu adalah singkatan. Sehingga ketika kita ulang sekali lagi di sumber keragaman ini, G dikali M, tidak perlu kita tulis genotipe dikali musim. G dikali M. Itu arti dalam kurung. Jadi kalau kita ingin membuat dia ulangan tersarang, namanya ulangan tersarang di dalam musim, maka ulangan garis miring M. Ulangan tersarang dalam M ini mirip dengan kasus split plot. Ya, split plot. Nah, jadi kalau perintahnya ulangan di dalam musim pada sumber keragaman ini, kita harus mengikuti pada saat mengolah data. Bagaimana caranya agar ada garis miring ini. Ada sumber keragaman yang punya perform seperti ini. Listing harus. Nah, jadi karena musim sudah kita keluarkan, maka ya ragam E itu adalah M1, ragam E dikali dengan ragam JM, dengan asumsi tidak ada JLM, ya ragam JM, maka ragam JM, ragam interaksi genetik musim itu bisa kita keluarkan. M2 dikurangi M1, karena M1 itu sama dengan ragam E, dibagi dengan R. Maka ragam JM bisa kita keluarkan. Setelah ragam JM kita keluarkan, maka ragam G bisa kita keluarkan dengan asumsi tidak ada interaksi GL. Sehingga ragam G kita bisa keluarkan dari mana? Dari ini adalah ini, M2
Ya, sementara M3 sama dengan M2 ditambah ragam G kali RM. Sehingga ragam G adalah M3 dikurangi dengan M2 dibagi dengan RM. Dengan asumsi ragam GL tidak ada. Maka ragam GM keluarkan, ragam G bisa kita peroleh. Sudah lebih baik dibandingkan dengan hanya satu lokasi saja, satu musim. Nah, bagaimana kita nanam di beberapa lokasi? Mirip juga dengan tadi. Kalau kita menanam di satu lokasi, di beberapa lokasi dalam satu musim, anggap ya, interaksi JLM tidak ada, maka ragam interaksi GL kita bisa cari melalui M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Yang ini. Ini adalah M1, adalah R. Ragam JL. Bagaimana ragam G? Ragam E, ragam G bisa diperoleh melalui M3 dikurangi. Ini adalah M2. Kurangi M2 ya dibagi dengan RL. Maka ragam G-nya sudah lebih baik. Karena interaksi genetik lokasi sudah kita keluarkan. Nah, yang sangat baik kalau kita menanam di beberapa lokasi dalam beberapa musim. Sehingga ragam lingkungan bisa kita peroleh, ragam interaksi JLM bisa kita peroleh, ragam interaksi JM bisa kita peroleh, ragam interaksi JL bisa kita peroleh. Maka ragam genetik pun itu bersih dari pengkotoran GL, GM, dan JLM. Ya. Jadi ragam JLM ini sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Ragam GM sama dengan M3 dikurangi M2 dibagi dengan RL. Ragam JL itu adalah M4 dikurangi M2 dibagi dengan RM. Nah, ragam G ini agak unik karena ragam G sama dengan M4. Ini adalah ragam JLM itu adalah M2. Ragam JLM ditambah dengan ragam G itu adalah M3. Ragam JLM ditambah dengan ragam JL itu adalah M4. Nah, sehingga kalau misalnya kita menambahkan ya, ini M5, ini M5, M5 dikurangi, ya, jadi kalau ragam G itu ragam G M5 dikurangi ya, dikurangi dengan ragam dikurangi dengan M2 ya. Lalu kemudian karena dikurangi M2, dikurangi ini ya, ditambah M3 dikurangi lagi dengan M4. Gitu. Ya, jadi ini dikurangi M2 ya, masih ada ini ditambah ini M3 ya. M3 adalah ini nambah tapi masih ada ini ya, dikurangi ini pas. Sehingga ragam G bisa kita peroleh dengan tepat ini ya. Jadi dengan demikian rumusnya adalah ditambah ini. Tambah M2 dikurangi M3 dan M4. Kalau kita pindahkan lagi sama dengan. Maka ragam G betul-betul pure ya. Kita menggunakan model acak. Ya. Teman-teman yang analisis stabilitas di beberapa lokasi nanti akan menggunakan model tetap, ada kemungkinan ya. Model tetap sehingga kita menganalisis stabilitas dari masing-masing itu. Kalau model tetap tidak ada masalah karena hitungnya semua menggunakan
galat total. Ada pertanyaan? Nah, apa itu interaksi genetik lingkungan tadi? Ini tidak ada interaksi, NV1, NV2, NV3 tidak ada interaksi. Ini pada kasus nomor 2 ini ada interaksi, tapi interaksinya adalah kuantitatif. Artinya interaksi kuantitatif itu perubahan lingkungan tidak merubah informasi genotipe yang akan digunakan. Yang ini tetap genotipe 1 nomor paling tinggi, genotipe urutan 2, genotipe urutan 3. Interaksi tipe ketiga ini ya antara lingkungan 1, lingkungan 2 itu adalah interaksi kuantitatif. Antara lingkungan 2 dan lingkungan 3 adalah interaksi kualitatif karena merubah rekomendasi. Lingkungan 2 adalah G1 terbaik, lingkungan 3 adalah G3 yang terbaik. Itu adalah interaksi. Pola interaksi genetik lingkungan ini bisa untuk mengeksplor macam-macam tadi. Bisa kita menduga interaksinya seperti apa polanya untuk mendapatkan nilai ragam genetik, ragam aditif yang betul, bagus. Ya, bisa juga untuk kita mempelajari kestabilan suatu genotipe. Itu saya kira. Jadi sudah kita peroleh ragam aditif, ragam dominan, ragam genetik, ragam lingkungan, ragam interaksi. Lengkap ya. Sudah lengkap. Sekarang kita bersyukur bekerja dengan tanaman sayuran yang semusim. Ya, di mana biasanya kita menggunakan tanaman yang banyak, ulangan yang banyak, tanaman contohnya banyak. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan cabai, ya, standarnya Kementerian Pertanian dalam satu petak percobaan itu ada 20 tanaman. Ya, satu petak percobaan, satu namanya unit, ya, unit percobaan. Tipe ulangan, gitu ya. 24. Kalau 3 ulangan, berarti kalikan 3, ya, 72 tanaman. Ya. Nah, karena sesungguhnya ragam fenotip tadi, nah interaksi tidak ada anggapnya, adalah sesungguhnya ragam genetik ditambah ragam lingkungan, ya, lingkungan general, lingkungan yang umum, dan sesungguhnya ada lingkungan spesifik yang berada di tiap individu tanaman. Lingkungan spesifik ada pengaruh, karena dia punya lingkungan spesifiknya masing-masing. Lingkungan spesifik ini menjadi tidak ada artinya kalau banyak. Lingkungan spesifik, kalau sudah tanaman-tanaman itu banyak, maka dianggap menjadi lingkungan general. Tidak ada lingkungan spesifik. Berbeda dengan teman-teman yang berurusan dengan kebo, berurusan dengan kerbau, sapi. Kan nggak mungkin satu ulangan itu 24 ekor sapi. Kalikan 3 ulangan, ada 72 ekor sapi, bangkrut di penelitian. Nggak mungkin. Ya. Paling banyak 1 ekor sapi per ulangan. Ulangannya 3, berarti 3 ekor sapi, 3 ekor kerbau. Wah, itu udah mahal tah. 100 juta itu. Ya, 3 ekor kerbau. Maka lingkungan spesifik masing-masing 1 ekor itu adalah 1 N. Sehingga kita harus menambahkan ragam E spesifik. 1/1, 1/2, 1/3. Jadi kalau N-nya sama dengan 3, 3 ekor, maka 1/3. N sama dengan 1, 1/1, 1/2. N sama dengan tak hingga menjadi 0. Tak hingga menjadi 0. Sehingga kalau kita menggunakan 72 tanaman, ya, N-nya
menjadi tak hingga, menjadi besar. 1/72 hampir tidak berarti. Jadi sudah mendekati 0. Maka bagi kita sebetulnya tidak masalah. Ini bagi teman-teman yang bekerja dengan individu-individu yang tidak banyak, ada yang disebut dengan repeatability. Repeatability ya, repeatability. Ada peran dari pengulangan, repeatability. Jika N-nya banyak, maka tidak masalah. Nah, jadi dari awal, dari kemarin kita tuh sebut dengan ragam P sama dengan ragam G tambah ragam E. P sama dengan G ditambah E tambah interaksi GE. Kita tidak pernah menghitung ragam lingkungan spesifik. Karena kita anggap di tanaman yang kita ini tidak ada. Ulangannya banyak, jumlah tanamannya banyak. Jika tidak ada pengulangan, maka pengaruhnya tinggi sehingga heritabilitas menjadi sangat rendah sebagai akibat dari ragam P yang tinggi karena ragam P ditambah juga dengan ragam ES, lingkungan spesifik. Ragam P-nya besar. Apa akibatnya ragam P-nya besar? Pembagi dari heritabilitasnya menjadi besar. Kalau pembaginya besar, seolah-olah heritabilitasnya kecil, padahal sesungguhnya peran G-nya besar, tetapi karena peran lingkungan spesifiknya besar, menjadi ragam P-nya besar, heritabilitasnya menjadi kecil. Maka teman-teman di peternakan yang bekerja dengan jumlah populasi yang sedikit, ada yang disebut dengan repeatability. Di mana repeatability itu adalah ragam G ditambah dengan ragam lingkungan spesifik dibagi dengan ragam P. Ya, ragam G ditambah ragam P, ragam E ditambah dengan ragam ditambah dengan ragam P, ragam E dibagi dengan ragam P. Ragam E dibagi ragam P itu adalah 1 min R. Ya. Maka ragam P itu adalah seperti ini. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa semakin banyak populasi, semakin banyak ukuran kita, maka ya akan semakin kecil ya ragam itu, sehingga akan semakin baik. Ya. Nanti kita akan jadi di tanaman hanya untuk mencontohkan bahwa ada istilah repeatability di hewan. Ya, di tanaman nggak ada repeatability. Kecuali Anda bekerja dengan tanaman yang besar-besar ya, babul misalnya. Besar. Satu ulangan satu tanaman. Kita tidak pernah begitu. Cuma harus tahu saja bahwa ada istilah repeatability. Kita tidak terlalu concern ke sana. Ya. Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Tadi nyambung yang pertanyaannya Mas Ainur untuk menentukan adanya interaksi atau epistasis. Ya. Karena memang kayak di studi genetik juga asumsinya itu juga sama ya, tidak ada epistasis. Kemudian di analisis jalel juga sama, tidak ada epistasis. Kalau di perkuliahan sebelumnya itu kan kita pernah yang belajar epistasis Ya. bisa ditentukan dari nisbah di populasi F2 nggak, Prof? Ya. Epistasis. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Nah, kalau kita ingin menduga epistasis, ada atau tidaknya peran epistasis, maka kita harus bentuk mating design yang agak lengkap. Ya, tidak hanya sampai F2. F2 hanya bisa menduga ada atau tidaknya epistasis. Ada kemungkinan, ya. Misalnya dia menjulur kemana, ke kiri, ke kanan, ada kemungkinan ada epistasis gitu ya, penjuluran itu bisa kita analisis. Tetapi kita tidak tahu persis epistasisnya seperti apa dan apa itu epistasisnya, gitu ya. Sehingga kita harus punya populasi-populasi yang relatif lengkap juga di parentalnya. Selain F2, kita harus punya B cross ke-1, BCP1. B cross kedua, BCP2. Nah, B cross P1, B cross P2, F2, P1, P2 itu saya kira sudah cukup. F1 nggak perlu. Ya, F1. Itu sudah cukup untuk menduga kira-kira pola epistasisnya seperti apa. Ya.
Ini nanti akan kita diskusikan mengeluarkan epistasisnya itu pada saat mata kuliah metode kuantitatif pemulihan tanaman. Ya, semester depan ya kayaknya ngambil ya. Kalau mau ngambil itu, diambil lah ya. Biar Harus terasa harus sibuk. ngambil ini. Biar agar terasa sibuknya gitu ya. Sudah metode kuantitatif itu buat terasa sibuk. Ya, nah jadi di situ nanti kita akan lihat bagaimana cara menghitungnya dari populasi-populasi yang sudah kita buat rancangan persilangannya. Tidak cukup hanya sampai F2 saja. Ya, tidak cukup sampai F2 saja. F2 yang kita maksudkan kemarin adalah untuk menduga epistasis karakter kualitatif. A dengan B, karakter kualitatif yang bunga segala macam itu bisa kan kemarin. Kalau misalnya dia harusnya 9331 tapi tidak 9331 lalu muncullah perbandingan-perbandingan eh, yang sesuai dengan kemarin 13.3, 97, 15.1 berarti ada epistasis kualitatif, ada interaksi antar dua lokus. Ya, sederhana. Kalau demikian, maka kita bisa menduga di F2. Ada kemungkinan itu. Meskipun saya katakan, kalau Anda akan menduga kualitatif seperti itu, harus dilengkapi dengan informasi BCP1, BCP2 juga kemarin. Ya, harus ada juga perbandingannya di sana. 1:1 kah? 3:1 kah? Di situ. Nah, perbandingan di F2, perbandingan di BCP1, perbandingan BCP2 itu akan mengambil kesimpulan yang valid. Jadi tetap harus ada itu populasi lengkap BCP1, BCP2 itu. Gitu. Tapi dengan demikian kita tahu bahwa dia ada epistasis kualitatif. Epistasis kuantitatif jauh lebih kompleks dan tidak bisa kita hitung jumlah kemarin itu enak itu. Kalau kemarin kan polanya ini epistasis resesi, enak. Kalau ini nggak ada polanya. Saya katakan tadi, maksud saya lebih kompleks polanya. Aditif, dominan, 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 aditif, aditif, dominan, aditif, dominan, dominan. Nah, gitu banyak. Kalau dia berinteraksi seperti itu, maka kita nanti di dalam metode kuantitatif pemulihan tanaman bisa kita duga sampai polanya sampai seberapa besar dia kita bisa menduga. Semakin banyak populasi yang terlibat, semakin bisa lengkap polanya. Artinya kalau kita ingin menduga lebih panjang lagi pola epistasisnya, kita harus sampai F3 misalnya. Atau sampai M4 gitu. Ya, demikian Pak Irfan. Terima kasih, Prof. Izin Yang lain, Prof. silakan. Kohar. Ya, Ya, silakan. tadi Prof menjelaskan ketika menjelaskan grafik interaksi ya. Ketika ada interaksi, tetapi pemilihan genotipenya itu tidak berubah, dinamakan kuantitatif. Sedangkan ketika ada interaksi, tetapi pemilihannya berubah, itu dinamakan kualitatif. Ini penamaan ini berdasarkan karakter atau apa ya, Prof? Ini saja sebetulnya pola saja, misalnya interaksinya interaksi kualitatif atau kuantitatif gitu saja. Jadi kalau dia bersilang itu interaksi kualitatif. Kalau tidak bersilang interaksi kuantitatif. Itu saja. Kuantitatif itu artinya hanya interaksi berdasarkan angka-angka saja. Ini di lokasi A dia tetap berada di atas dengan angka sekian, di lokasi B dia tetap berada di atas dengan angka lebih tinggi. Berarti kan dia misalnya tadi jaraknya agak dekat, jaraknya lebih tinggi, tetapi tidak merubah kesimpulan kita. Itu berarti nama interaksinya adalah interaksi kuantitatif. Ya, tidak bersilang. Tapi kalau sudah boleh bersilang, berarti mulai merubah kesimpulan, itu adalah interaksi kualitatif. Jadi tidak ada hubungan dengan karakter ya, Prof? Lebih ke penamaan. Tidak ada hubungannya. Semua yang berpola seperti itu, namanya itu. Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, nanti rekamannya ya Pak Cepi ya. Biar kita ini. Baik, Prof. Kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk bagaimana menggunakan ragam aditif dan ragam dominan dalam hubungan antar kerabat. Ya, bagaimana anak dengan orang tua, anak dengan rata-rata orang tua, anak dengan anak saudara kandung, anak dengan anak saudara tiri. Nah, dari situ Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan bisa juga tante dengan ponakan, cucu dengan nenek, ya dan seterusnya itu bisa. Karena
Di dalam beberapa buku kuantitatif itu semua lengkap sebetulnya, lengkap ininya, skor-skor yang diperoleh. Minggu depan kita hanya terbatas anak sama orang tua dan anak sama anak saja. Baik, dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Semangat dan sukses Terima selalu. kasih banyak, Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.